tariqan ilal jannah. Datang ke tempat ini saja Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Kemudian kita berkumpul di sini juga, apa janji Rasulullah? Man ahabba ayyubasata lahu rizqahu wa yunsa'a fi athari falyasil rahimahu. Siapa di antara kalian yang mau dipanjangkan usianya, dilapangkan rezekinya, maka hendaklah berjumpa dengan saudaranya. Jadi niat kita datang ke sini ini silaturahim. Yang kedua pengajian. Yang ketiga apa lagi? Arisan? Enggak ya. Tak kira arisan umrah gitu ya, enggak. Amin. Jadi itu motivasi kita kalau sudah sampai waktunya untuk kajian ya. Baca semua hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan-keutamaan pengajian supaya kita ini semangat untuk hadir. Karena manusia ini ternyata yang paling dia butuhkan itu adalah motivasi. Ya. Yang kedua diingatkan. Yang ketiga dimaafkan. Yang keempat baru dinasehati. Istri itu gak suka dinasehati. Ya, sukanya cuma dimaafkan. Iya. Istri itu yang paling banyak sukanya dimaafkan. Kalaupun dia mau dinasehati, dimaafkan juga. Baru dia bisa menerima nasihat. Makanya suami-suami yang baik itu jangan sampai dia tidak memaafkan istrinya baru menasehatinya. Gak akan masuk itu. Kecuali dia bilang dulu saya maafkan kamu, baru dia bisa menasehati. Begitu juga ibu. Ibu yang baik itu yang bisa menasehati anaknya adalah ibu yang mampu memaafkan anaknya. Kalau ibu-ibu marahi anak, kalau ibu-ibu menasehati anak, sebetulnya nggak memarahi, nggak menasehati, tapi memarahi, karena tidak memaafkan dia dulu. Banyak sekali ya motivasi kita dalam pengajian ini, dan khusus untuk kesempatan ini tema kita adalah saling memaafkan. Kenapa kita mesti saling memaafkan? Yang pertama, kebaikan seseorang itu ditentukan dua hal. Dalam surah Ali Imran 112, kebaikan seseorang itu ditentukan dua hal. Yang pertama, dekat hubungannya dengan Allah, dekat hubungannya dengan sesama. Kalau dekat hubungannya dengan Allah itu ditandai dengan ibadahnya dan tidak menyekutukan Allah. Tapi juga jangan kita semangat ibadah tapi tidak peduli kepada keikhlasan kita, tidak peduli kepada kebersihan akidah kita. Sebab meskipun banyak amal kita tapi kita melakukan kesyirikan, maka semua amal itu akan dihapus oleh Allah. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Surah Al-Furqan ayat 88 mengatakan, meskipun kalian banyak ibadahnya, amilatun nasibah, kalian hanya dapat capeknya. Tapi kalau kalian masih melakukan kesyirikan. Apa saja ibu-ibu bentuk kesyirikan itu yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu? Satu, nggak merasa ya? Memang susah aku salah itu ya. Merasa enggak, pernah nggak melakukan kesyirikan? Kalau bulan Juni lahir bu, ditanya dong. Apa? Masa? Nah, kan masih Gemini. Nah, masih yakin? Nah, kan masih. Nah, ini yang kesyirikan nih. Nah, percaya pada bintang-bintang itulah kesyirikan. Saya tuh nanya ngetes, ya. Ternyata diriku semangat menjawab, ya. Jadi itu yang saya maksud. Kalau Anda masih percaya pada khurafat, takhayul, itu yang menghancurkan kebaikan-kebaikanmu. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Sekiranya kamu melakukan kesyirikan, maka semua amal lu akan dihapus oleh Allah. Percaya pada dukun, pakai ajimat, feng shui, bintang. Ya, itu banyak sekali praktek kesyirikan zaman now ya yang dilakukan oleh ibu-ibu. Biasanya apa? Kalau ada yang sakit, yang biasanya ngasih pendapat itu ibu-ibu. Sana lo ada orang pintar. Itu biasanya ibu-ibu itu. Jarang sekali bapak-bapak ngasih inisiatif itu. Ya, yang heboh mencari informasi kita. Jadi rasanya jarang sekali tuh bapak-bapak yang menginformasikan begitu.
Semua info-info gitu itu datangnya dari grupnya emak. Nah, itu yang saya maksudkan dengan hati-hati meskipun banyak ibadah kita, tapi enggak peduli dengan kebersihan akidah kita, sia-sialah seluruh amal kita. Baik pada Allah adalah manakala kita menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Mana lebih baik? Memperbaiki kualitas ibadah kita atau memperbanyak ibadah kita? Memperbaiki dan memperbanyak. Minimalis semua jawabannya itu ya. Jadi ketahuan ini ya. Kalau amal minimalis, kalau belanja maksimalis. Jadi kalau beramal minimalis, kalau belanja maksimalis. Jadi orang yang baik kepada Allah itu ditentukan dua hal itu. Ia giat dalam beribadah dan tidak menyekutukan Allah. Dengan semua macam ibadah ya, ibadah hati, ibadah akal, ibadah fisik. Yang jelas ibadah itu apa maknanya? Ibadah itu adalah, Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya Majmu' Fatawa jilid 1, al-ibadatu huwa, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali az-zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang Allah cintai, Allah ridhoi. Apa ibadah itu? Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Baik itu perkataan, baik itu perbuatan yang nampak atau tidak nampak. Itu namanya ibadah. Kira-kira kita duduk di sini ibadah apa guys? Ya, ibadah. Kenapa? Karena ini Allah cintai dan Allah. Jadi Uti, ibu-ibu mudah sekali. Apakah pekerjaan kita itu berpahala? Mudah sekali melihatnya. Cukup ditanyakan, apakah yang aku lakukan ini Allah cintai, Allah ridhoi? Itu sudah dianggap ibadah. Jadi ibadah itu apapun yang Allah cintai, Allah ridhoi. Apa yang membuat kita ini bisa menikmati ibadah kita? Ibu-ibu sudah menikmati nggak ibadahnya? Bebannya? Beratnya? Ya, assalamualaikum. Kalau habis salam langsung dibuka mukenanya? Enggak. Zikir dulu? Doa dulu? Yang paling didoakan anaknya apa suaminya? Semuanya. Astagfirullah. Kenapa enggak bapaknya dulu? Hah? Yang paling diingat anakmu ya? Enggak bapaknya? Orang tuanya. Surah Al-Furqan ayat 74 itu susunannya itu bapaknya dulu baru anaknya. Coba baca. Rabbana hablana min suami dulu baru wazuriyatina baru anak. Ini ibu-ibu ini kadang-kadang mengutamakan anaknya, bapaknya dilupakan. Mana ada anak baik kalau bapaknya tidak baik? Jadi anak kita nggak baik-baik karena bapaknya nggak baik. Kenapa bapaknya nggak baik? Karena nggak didoakan baik. Yang sering didoakan baik adalah anaknya. Bapaknya jarang didoakan. Itulah sebabnya kenapa anak-anak itu nggak baik-baik. Tapi masya Allah ya, kalau bapaknya baik, belum tentu anaknya. Ya. Kalau bapaknya baik, belum tentu anaknya baik. Contohnya, bapaknya baik tapi anaknya nggak baik. Contohnya, Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh baik tapi anaknya nggak baik. Tapi kalau ibunya baik, pasti anaknya baik. Contohnya, Asia, suaminya Fir'aun, anaknya Nabi Musa. Jadi kalau ibunya baik pasti anaknya baik. Kalau bapaknya baik belum tentu anaknya baik. Jadi kalau anak kita nakal saat ini siapa yang nggak baik? Ibunya. Awalnya GR ya. Setelah diusut ternyata penyebabnya adalah ibunya. Jadi sebetulnya penyebab utama itu di ibunya. Ya.
Kenapa? Karena kalau anak ibunya baik, pasti anaknya baik. Ibunya baik, anaknya baik. Tapi kalau bapaknya baik, belum tentu anaknya baik. Saya kasihan ya, kalau ada anak yang ditinggal mati oleh ibunya, nyaris itu, maaf ini, susah. Apa-apa nakal-nakal. Tapi kalau anak ditinggal bapaknya, masih banyak yang baik-baik. Ya. Makanya ibu-ibu jangan mati ya. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah umur perempuan itu, umur ibu-ibu itu lebih panjang dibandingkan bapak-bapak. Amin. Loh, semua realita begitu. Amin. Kenyataannya begitu. Kenapa juga? Kenapa umur usia ibu-ibu itu lebih panjang daripada bapak-bapak? Mungkin karena dia lebih sering gini nana gitu ya. Enggak. Sudah biasa tersakiti. Oh gitu. Oh kan bukan kodratnya ya Ustaz ya. Karena ibu-ibu itu dia bukan level lagi sabar. Gitu. Ibu-ibu itu bukan level sabar, tapi sudah level ridho. Ibu-ibu di sini sabar semua ya? Insya Allah. Coba bilang sama saya sabar Ustaz. Coba, mau tak lihat ungkapan itu tulis apa enggak gitu. Coba Bu, 1, 2, 3. Saya sabar Ustaz. Enggak ada ekspresinya. Biasanya kalau kita bilang saya sabar itu megang dada loh ya. Nah, coba 1, 2, 3. Kenapa Bu megang dada Bu? Enggak megang lutut gitu, enggak megang ini gitu. Karena sabar kan kalau sabar tuh di hati. Salah. Orang sabar itu orang kuat, tapi sakitnya di sini. Oh. Jadi orang sabar itu orang kuat tapi masih merasakan sakit. Makanya orang bilang saya sabar itu pasti nangis. Kenapa? Dia kuat tapi merasakan sakitnya. Saya sabar. Gak ada itu orang bicara saya sabar. Gak ada kan? Iya kan? Ada nggak orang bilang saya sabar tapi sambil senyum-senyum? Gak ada itu. Pasti berkaca-kaca matanya. Gimana? Tapi kenapa ibu-ibu panjang usianya? Karena level ibu-ibu ini sudah ridho. Ya, coba ibu-ibu bilang sama saya lagi, saya ridho. Hah? Pasti sambil senyum gitu. Tangannya pun begini. Coba 1, 2, 3. Saya sabar. Saya ridho. Ridho. Ayo 1, 2, 3. Nggak ada kan? Ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Jadi ridho itu ekspresi kegembiraan. Ibu-ibu, apa makna ridho? Makna ridho Mengikhlaskan. ikhlas. Apa lagi? Ridho nerima. Apa lagi? Ridho legowo. Apa lagi? Ridho. Jika semua jawaban itu disimpulkan, sebetulnya dalam definisi yang benar, ridho itu adalah, perhatikan ya, definisi ridho itu adalah tersakiti tapi menikmati. Gimana? Ridho adalah tersakiti tapi menikmati. Itulah hebatnya para istri. Ya. Dia sudah tidak lagi merasakan sakitnya disakiti. Itu yang membuat dia panjang usianya. Kenapa? Tersakiti tapi menikmati. Levelnya itu sudah level ridho. Coba angkat tangan yang ridho. Coba yang biasa sudah level ridho, tersakiti tapi menikmati. Kayaknya semuanya ya. Jangan masih sabar semua ini. Sabar aja susah, Ustaz, lagi ridho. Oke. Orang yang baik kepada Allah adalah bukan semata-mata ia rajin dalam ibadahnya, menjaga ketauhidannya, tetapi ia senantiasa qanaah menerima apapun yang Allah tetapkan. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Dalam surah At-Taghabun ayat 11 Allah berfirman, tidaklah musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Jadi kalau ada musibah terjadi atas izin siapa, Bu?
Kalau musibah terjadi atas izin. Kalau ibu-ibu dapat musibah, siapa yang disalahkan? Itu dia masalahnya, ya. Kita ini kadang-kadang cari kambing hitam kemana-mana. Kenapa sih kita nggak percaya pada surah At-Taghabun ayat 11 itu? Kalau dirimu sakit, jangan-jangan aku disihir oleh depan rumah. Iya kan? Jadi kenapa sih kita mencari-cari sebab-sebab? Bukankah Allah mengatakan ma asoba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, ia menatap musibah itu dengan kacamata imannya, justru musibah itulah yang akan menjadi pintu hidayahnya. Ada nggak di sini yang dapat hidayah karena masalah? Banyak. Ya, banyak artis yang pakai jilbab karena ketumpahan air panas. Mau nyembunyiin aibnya awalnya, tapi lama-lama nyaman dengan jilbabnya, alhamdulillah istiqomah dengan jilbabnya. Awalnya ketumpahan air panas. Siapa namanya? Nggak tahu kan? Pernah ngisi sama saya dulu di Amazing Horror. Ya. Jadi kita baik pada Allah itu bukan cuma menyembahnya, tapi menerima segala ketentuannya. Ibu-ibu kalau ada masalah, ada musibah, gimana cara menghadapinya? Kenapa kita susah bahagia ini? Kok susah ya? Kayaknya aku beban gitu wajahnya. Hah? Kenapa antum susah bahagia? Bu, kenapa susah bahagia? Antum ini cuma satu masalah. Terlalu fokus pada masalahmu. Ya. Ibu-ibu ini kayak pemikir. Semua apapun dipikir. Iya. Kalau nggak dipikir. Enggak, masalahnya kenapa fokus pada masalah? Bukankah masalah itu secuil? Nikmat Allah begitu banyak. Bu, lebih banyak sakitmu atau sehatmu? Kenapa kita banyak memikirkan sakit kita? Lebih banyak untungmu apa rugimu? Kenapa kamu fokus pada kerugian? Hah? Nikmat Allah sudah begitu banyak padamu, kenapa itu nggak disyukuri aja? Kenapa kita fokus pada masalah kita? Jadi sebab pertama ibu-ibu susah bahagia, terlalu fokus pada masalah. Surah apa? Al-Adiyat ayat 6. Surah Al-Adiyat ayat 6. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu banyak yang mengingkari nikmat Tuhannya, sehingga dia banyak mengeluh kemana-mana. Jadi ibu-ibu ada di sini, kalau ketemu teman mengeluh, ketemu teman mengeluh, ketemu teman mengeluh. Setiap kali ada masalah dia ngopi sama temannya hanya untuk bercerita. Nggak ada di sini kan yang begitu? Dia hobi silaturahim kalau dia sudah punya masalah, nggak ada kan? Hah? Dia hobi bagi masalahnya, tapi kalau ada keuntungannya dia diem. Kalau ada kegembiraannya dia diem, tapi kalau ada masalahnya baru dia, bro, besti, ngopi yuk. Itu disebut oleh Allah sebagai apa? Innal insana lirabbihi lakanud. Antum kalau buka tafsir ayat itu, Al-Adiyat ayat 6 itu, kanut itu adalah orang yang susah mensyukuri nikmat Allah sehingga dia hobi curhat kemana-mana. Jadi kalau ada ibu-ibu datang ke rumah antum, saudari datang mau curhat, kanut, tunjuk dia dengan nama kanut, karena kanut itu dicela oleh Allah. Semestinya kita ini lebih manja kepada Allah dibandingkan pada manusia, tapi kita sayang. Lebih banyak mengeluh pada Allah apa pada manusia, Bu? Nih, lebih banyak mengeluh pada Allah apa pada manusia? Kalau ada masalahmu mengeluh pada manusia dulu apa pada Allah? Pada Allah dulu. Nangis gak? Nangis gak ketika ngeluh pada Allah? Kalau ngeluh pada manusia, gepok tisu, paksa. Yang dengerin juga nangis.
Tapi yang cerita GR, ya Allah setianya dia padaku, dia juga nangis. Bukan karena cintanya padamu dia nangis. Kebetulan saja masalahmu dengan dia sama. Jadi banyak temanmu nangis ketika kamu cerita itu bukan karena dia peduli padamu, karena kebetulan masalah kalian sama. Ibu-ibu kalau sholat pernah nangis? Pernah nggak? Jujur Bu, pernah. Kenapa Bu? Karena ingat Kesalahan orang lain. Karena ingat kesalahan orang lain padamu kan? Kok teganya dia ya Allah padamu? Apa kau ingat aku pada dia ya Allah? Pernah nggak begitu? Pernah nggak sholat nangis tapi bukan menangisi salahmu, tapi menangisi salah orang lain padamu? Iya, mohon maaf ya, kamu nggak khusyuk. Khusyuk itu nangis karena kesalahanmu pada orang lain, bukan kesalahan orang lain yang kamu ingat-ingat padamu. Ini kita kontraproduktif ini sholat kita. Makanya yang gitu-gitu, assalamualaikum, salam, langsung rebah di sajadahnya tidur, lemas. Ya, kayaknya nggak ada di sini ya. Insya Allah. Nggak ada, insya Allah ya. Atau gitu semua. Jadi, oke, kita selesaikan dulu ciri kita baik pada Allah, karena tema kita baik pada sesama. Nah, baik pada sesama itu Bu ada 3 buktinya, indikatornya, tandanya. Yang pertama, orang baik pada sesama adalah yang disebutkan oleh Allah hablum minan nas itu ketika kita suka menabur manfaat pada sesama, suka memberi manfaat kepada sesama, senang berbagi. Gimana Bu? Orang yang baik itu adalah orang yang senang berbagi. Antum kadang-kadang berbagi juga tapi nggak senang. Ada nggak orang yang suka ngasih tapi nggak senang? Ada. Itu ambil ya, awas lo ya, itu mahal lo itu. Ini ngasih tapi masih kurang senang. Nyebut ya. Itu pakaian baju favoritku lo itu, baju kesayanganku lo itu, ya. Ngasih tapi nggak senang, nggak happy. Nah orang baik itu manakala dia senang ketika berbagi, senang ketika berbagi. Rasulullah katakan khairun nas anfa'uhum linnas, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kedua, saya nggak usah ajari ibu-ibu bermanfaat bagi orang lain, karena gudangnya orang baik dalam bermanfaat bagi orang lain adalah ibu-ibu. Siapa lagi yang bisa mengorbankan dirinya untuk orang lain kecuali ibu-ibu? Untuk melahirkan anakmu saja nyawa kamu bertaruhkan. Ya, tidak ada lagi orang yang rela berkorban demi orang lain kecuali ibu-ibu. Saya pernah ada suami yang mengatakan istri saya tidak ada baiknya lagi. Saya bilang ini nggak cocok dinasihati kalau begini manusia. Kebetulan istrinya hamilnya 7 bulan. Tunggu saya 2 bulan lagi ya, mau saya nasihati kamu. Pas mau melahirkan istrinya, saya kemudian panggil dia untuk menyaksikan istrinya saat melahirkan. Saya bilang ke dia, Mas, saya bilang ke dokternya, tolong masukkan suami, karena suaminya akan menyaksikan proses istrinya melahirkan. Baru keluar bayinya, keluar dia nangis-nangis. Udah nggak ada baik istrinya kan? Makan itu semua. Laki-laki itu tidak akan merasa kalian itu baik sebelum mereka melihat kalian melahirkan. Makanya mohon maaf ya, yang kalau melahirkan lagi jangan sekali-kali suami nggak menyaksikan, biar dia tahu pengorbanan itu luar biasa. Jadi yang pertama adalah bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, apakah kita ini orang baik? Yang kedua, kalau kita
mampu bersinergi dengan orang baik, mampu bersinergi dalam kebaikan. Banyak di antara kita kalau dia kerja sendiri sukses, tapi kalau sudah dia masuk panitia ngerepotin, cerewetnya minta ampun. Ya. Pokoknya jadi virus dia di tengah-tengah panitia. Tapi kalau dia kerja sendiri, ya, kalau dia kerja sendiri, dia sukses. Tapi kalau dia sudah bekerja sama, dia susah. Orang baik adalah bukan semata-mata mampu memberikan kebaikan, tetapi mampu bersinergi dalam kebaikan. Jangan Anda mengaku baik kalau kita hanya bisa memberikan kebaikan, tetapi tidak mampu bersinergi dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ali Imran 134. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ibu dengan suami selalu sinergi Insya Allah. dalam hal apa? Ya ibadah, Satu, kedua, mengurus anak. Tiga, Urus rumah. masa ngurus rumah suami disuruh? Iya iyalah kan. Oh iya, Istrinya. oke, terima ya. Nah, saya. Bagian jemur nggak apa-apa. Yang pertama adalah sinergi dalam ketaatan kepada Allah. Jangan sampai ada istri yang membiarkan suami tidak bangun untuk sholat. Jangan sampai ada suami yang membiarkan istri tidak bangun untuk sholat. Yang kedua, sinergi mendidik anak. Kita masing-masing punya pos. Jangan sampai ada anak kita yang cengeng meskipun dia laki-laki, gara-gara dia kehilangan sosok ayah dalam hidupnya. Saat ini, kalau antum mau peka kepada anak-anak kita, anak cewek sama anak laki itu nggak ada bedanya. Saat ini, kenapa? Karena mereka itu kehilangan sosok ayah dalam hidupnya, sehingga dikit-dikit cuma dibully sama temannya, nangis. Dulu kita jadi anak laki-laki itu diajak sama gitu ini enggak diajak nangis. Antum tahu nggak kenapa mereka begitu? Itu tanda-tanda anak antum itu terlalu dekat sama ibunya, tapi kehilangan sosok ayah dalam hidupnya. Ayah itu memberikan jiwa kekuatan, tapi ibu memberikan jiwa cinta, sayang. Jangan kebalik-balik ya. Ini kita kebalik. Ya, ada perang yang terbalik. Kalau minta pada ibu susah, harus nyusun proposal dulu. Ma, minta uangnya. Apa kata ibunya? Untuk apa? Mau beli apa? Mau beli di mana? Kata anaknya, ya Allah, hanya mau beli pensil, nyusun proposal. Ya. Coba minta uang pada ayahnya, ya ada uangnya, masya Allah nak, ini di dompet ayah. Kebalik nih kan. Semestinya ibu itu yang mengajarkan cinta, tapi saking kebalik. Kalau ada masalah dari ayahnya, kebalik. Dulu ibu kita itu tempat kita mengadu, nangis di paha ibu kita, sampai ngelus-ngelus kepala kita itu ibu dulu itu. Sambil ngambil cari kutu kita, ngelus-ngelus, sabar nak ya gitu. Itu ibu dulu. Ibu sekarang ini enggak. Mau nangis anaknya, kasih HP, YouTube, upin-upin. Jadi nggak sempat anaknya dulu. Ya. Mak-mak zaman now. Jadi baik kepada sesama itu ditandai dengan apa? Sinergisitasmu dengan orang lain di dalam kebaikan. Apalagi sinergi yang mesti kalian lakukan dengan suami dalam ketaatan, dalam mendidik anak, dalam mencari nafkah. Boleh ya? Yang keempat, di dalam menghadapi masalah. Menghadapi masalah mesti berdua. Nggak boleh istri dibiarkan, nggak boleh suami dibiarkan. Kenapa? Dalam rumah tangga, kalau ada kesalahan, disempurnakan, ditutupi, bukan dipersalahkan. Pernah nggak ibu-ibu bilang gini ke suami, Mas, ayo kita ke Ustaz, biar jelas siapa yang salah di antara kita. Nggak pernah kan? Nggak pernah kan? Mau, tapi ada kemauan begitu kan? Bukan begitu. Rumah tangga itu bukan begitu.
Rumah tangga itu bukan ruang pengadilan untuk mencari kebenaran. Rumah tangga itu adalah ruang cinta. Kalaupun kita yang salah, kalaupun kita yang benar, kita yang minta maaf demi cinta. Karena yang kita kejar dalam rumah tangga, yang kita cari bukan kebenaran, tapi keutuhan. Bu, yang kita cari dalam rumah tangga itu bukan kebenaran, tapi keutuhan. Ibu-ibu biasanya nuntut kebenaran apa keutuhan? Hah? Dua-duanya. Mana bisa ketemu itu? Ya. Kalau dia punya kekurangan, tutupi, sempurnakan. Nah, ibu-ibu, yang ketiga, apa indikator kita ini baik pada sesama? Mudah memaafkan. Jangan mengaku baik pada orang lain kalau Anda sulit memaafkan. Satu, alasannya di dalam Islam hujan. Belum. Tenang ya, yang gak hujan kan cuma saya. Ya wajar lah ya. Doanya makbul kayaknya. Iya. Gak hujan, gak jadi hujan. Allah melihat keikhlasan antum saat ini ya. Amin. Mudah-mudahan tidak hujan. Jadi yang ketiga adalah mudah memaafkan. Level persaudaraan di antara kita adalah ada 3. Apakah kita yang bersaudara? Ditentukan dengan 3 level. Level pertama namanya isar. Isar itu yuksiruna di dalam Al-Quran ya. Mereka mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu level paling tinggi di dalam persaudaraan. Mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Itu level pertama di dalam persaudaraan kita. Yang kedua, middle class ya. Level pertengahan, mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Ayo maju. Kembalikan dengan orang lain. Yang ketiga yang mampu memaafkan. Nah, kenapa kita harus memaafkan orang? Karena ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh istighfar. Ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh istighfar. Tidak bisa diampuni oleh Allah meskipun dengan istighfar. Nah, dosa apa itu? Sesama manusia. Dosa sesama manusia. Meskipun kita istighfar 1 juta kali, astagfirullah ya Allah, aku bohong pada dia ya Allah, bahkan itu diampuni oleh Allah sebelum kita minta maaf kepada orang itu. Itulah pentingnya kita saling memaafkan. Ibu sudah saling memaafkan? Sudah? Sudah saling memaafkan? Dulu sudah. Coba gimana caranya saling memaafkan? Coba kalau jabat tangan sama temennya, kalau lebih halal itu gimana caranya? Mohon maaf lahir batin. Terus jawabannya apa? Sama-sama. Itu nggak jelas. Oh gitu. Maafkan ya, gitu ya. Gitu ya. Loh, kan coba perhatikan ya. Mohon maaf lahir batin ya. Coba sama-sama. Jadi baru sama-sama saling minta maaf, belum saling memaafkan. Coba perhatikan ya. Aku minta maaf ya. Jawabannya apa? Sama-sama ya. Saya juga minta maaf. Hah? Maaf, saya juga minta maaf. Kan ibu belum dimaafkan, dia pun belum memaafkan. Jadi yang benar itu adalah kalau ada yang minta maaf, jangan dilepas tangan dia yang kita minta maaf pada dia itu sebelum dia mengucapkan ya, saya maaf. Baru kita mengatakan ya, aku juga minta maaf ya. Nanti jawab lagi ya, saya maaf. Ini kita ini kadang-kadang nggak jelas. Ayo, minta maaf ya, ya sama-sama. Minta maaf ya, ya sama-sama. Kita baru saling minta maaf, belum saling memaafkan. Yang di dalam Al-Quran itu adalah fusil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahil. Anjuran itu memaafkan. Ibu-ibu, memaafkan itu kemuliaan. Memaafkan itu keikhlasan.
Kalau kita minta maaf belum tentu ikhlas. Tapi kalau kita memaafkan, saya contohkan. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi, kata Rasulullah, akan masuk di pintu ini laki-laki meskipun dia masih hidup, tapi Allah menetapkan dia calon penghuni surga. Semua pandangan ke pintu itu, ternyata yang masuk orang biasa. Kata sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat, loh kok dia sih? Kenapa nggak Umar? Kenapa nggak Abu Bakar? Kenapa nggak Utsman? Yang masuk dia. Nggak percaya sahabat-sahabat. Kenapa sih dia ini yang ditetapkan sebagai calon penghuni? Usut diusut kelebihan dia nggak ada. 3 hari sahabat lamanya tidur di rumahnya nggak ada kelebihannya. Tahajudnya juga nggak seperti tahajudnya antum 12 rakaat. Dia cuma 2 rakaat. Intinya cuma 1. Tapi menjelang tidur itu ada yang terlalu panjang dia baca. Maka ditanyalah oleh sahabat Nabi yang nginap di rumahnya, wahai sahabat, apa yang kamu baca ketika kamu mau tidur itu? Aku cuma senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Apa doanya? Ya Allah, maafkanlah aku, ampunilah aku, ampunilah siapapun yang mencintaiku, dan ampunilah siapapun yang membenciku. Ya Allah, aku maafkan dosa orang lain padaku. Jika engkau wafatkan aku ya Allah malam ini, aku ikhlaskan semua hutang-hutang orang lain padaku. Jika wafat ya, kalau nggak wafat tetap hutang. Jadi jangan senyum-senyum ya. Jadi memaafkan itu menjadikan kita orang yang ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni surga meskipun kita belum wafat. Mau masuk surga? Mau nggak? Mau nggak? Mau. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku maafkan semua kesalahan orang lain padaku. Ya Allah, saksikan. Insyaallah antum semua akan jadi calon penghuni surga. Jangan menunggu orang datang minta maaf padamu, tapi maafkan dia sebelum dia meminta maaf padamu. Karena memaafkan itu urusanmu dengan Allah, gak ada urusannya dengan dia. Tapi meminta maaf harus datang kita kepada orang yang kita zalimi. Tapi kalau memaafkan, gak usah ketemu dengan yang berbuat salah padamu. Malahan kalau bisa, gak usah tahu dia bahwa kamu sudah memaafkan dia. Karena memaafkan itu urusan kita dengan Allah, bukan urusan kita dengan yang berbuat salah. Jadi semua kita sudah saling memaafkan ya. Ini kan semua sudah saling memaafkan ya. Ungkapan tadi itu sudah saling memaafkan. Nah, Wadifilaizakumullah, memaafkan ini pernah luar biasa terjadi di zaman Nabi. Siapakah yang disakiti? Antum kalau tersakiti mampu memaafkan? Saya cuma nanya. Antum kalau tersakiti mampu memaafkan? Berusaha. Insya Allah ini insya Allah ragu. Yakin ini? Insya Allah yakin. Bismillah insya Allah. Insya Allah bisa memaafkan Ustaz. Kalau antum ingin surga, segera maafkan. Tahu nggak orang yang bahagia itu? Orang bahagia itu orang yang nggak banyak mengingat kesalahan orang lain. Jadi kalau antum memaafkan orang lain, itu demi kita, demi saya, demi kita yang memaafkan supaya kita tenang. Mau kemana? Mau kemana? Tadi dulu bikin jalan dulu. Permisi, lewat. Jadi, Wadifilaizakumullah, memaafkan itu akan membuat kita ini nyaman, tenang. Karena yang nggak membuat kita tenang apa? Ingat-ingat kesalahan orang lain pada kita. Sambil nangis-nangis satu mata udah. Maksudnya mama. Tega ya pada apa kurangnya aku pada dia.
Jadi itu insya Allah ya. Gimana caranya Ibu agar kita mudah memaafkan orang lain? Ingat kebaikannya udah. Ingat kebaikannya dan melupakan kebaikan kita. Iya. Ingat kebaikan. Ingat Kalau kebaikannya kita- orang lain. Ingat kebaikannya dan melupakan kebaikan kita. Salah. Kebaikan kita yang kita lupakan pada dia. Oh, iya, iya. Yang masalahnya kita susah memaafkan itu, Iya. kita ingat terus kebaikan kita pada dia. Iya, betul. Mudah memaafkan itu kalau antum ingat kesalahan antum pada dia dan melupakan kebaikan antum pada dia. Ya. Apa lagi agar kita mudah memaafkan? Memaafkan itu menjadi alasannya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Siapa yang memaafkan di dunia, maka Allah akan mengampuninya di akhirat. Alhamdulillah, semuanya kita sudah menang ya. Insya Karena kita menang. Jadi kemenangan di Idul Fitri itu bukan karena antum banyak lainnya, tapi karena antum mampu memaafkan. Hanya orang yang mampu memaafkan itulah orang yang menang. Kalau antum masih sulit memaafkan, Allah antum kalah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza.